Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, kalau mendengar dan melihat pemberitaan tentang negeri kita 1 tahun belakangan ini isinya cuma ngeri, takut, prihatin gitu kan, dan sedih teman-teman. Karena kenapa? Dikala kondisi masyarakat sedang susah saat ini, beberapa daerah itu malah menaikkan ya pajak bumi dan bangunan seperti di Kabupaten Pati, dan ada di Pekalongan, dan terakhir ada di Jombang gitu kan, walaupun semuanya kemudian karena protes masyarakat di cancel ya. Nah ini memang warisan yang sangat berat ya untuk Pak Prabowo Subianto, karena memang Pak Prabowo ini diwarisi oleh pemerintahan sebelumnya ini hutang negara yang berjibun gitu kan, yang akan jatuh tempo tahun 2025 ini paling nggak pembayaran bunganya. Selain itu juga kalau kita lihat memang jor-joran ya pengeluarannya di pemerintahan sebelum Pak Prabowo Subianto. Kita bisa lihat ketika Pak Prabowo Subianto itu kemudian mengkritisi masalah Tantim ya. Mungkin kita sebagian dari kita belum tahu tentang Tantim. Tantim itu adalah penghargaan atau penghasilan yang diberikan kepada komisaris BUMN ataupun Dewan Pengawas BUMN kan, dan direksi BUMN apabila BUMN-nya mendapatkan laba, atau juga kemudian itu diberikan kepada komisaris BUMN dan Persero apabila BUMN tersebut mendapatkan peningkatan kinerja, sekalipun BUMN atau Persero-nya itu rugi, tapi tantimnya tetap diberikan kalau memang dianggap kinerjanya meningkat gitu kan. Ini yang kemudian salah satunya di kecil-kecil kayak gini dikritisi Pak Prabowo. Pak Prabowo dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwasanya masa ada direksi BUMN yang cuman rapatnya 1 bulan sekali gitu kan, dan kemudian tantimnya sampai 40 miliar, ini astagfirullahaladzim gitu kan. Dan ini memang kemudian sama Pak Prabowo diputus nih ya, di-cut ini uang tantim ini gitu kan. Ini menunjukkan Pak Prabowo ini teliti sampai yang kecil-kecil juga semuanya, dan ini menunjukkan betapa pengelolaan keuangan ini jor-joran di pemerintahan sebelumnya masa Pak Prabowo Subianto, dan efeknya sekarang kita yang rasain gitu kan. Sampai kemudian keuangan negara APBN-nya kan memang kemudian terpaku di 80% lebih terpaku di pajak ya. Jadi negara ini jalannya dari pajak dari masyarakat. Lalu kemana gitu kan? Tambang, hasil kemudian laut gitu kan, pariwisata, selain pajak apa gitu kan. Ini yang PR berat ya buat Pak Prabowo Subianto, tapi saya yakin ya kita punya harapan Pak Prabowo.